Halo Lur, gimana kabarnya? Pak Le doakan semua diberikan kelimpahan rezeki, diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan. Yang sakit segera disembuhkan, dipulihkan. Yang punya utang-piutang segera terselesaikan. Oke teman-teman, balik lagi bersama Pak Le Paidi di sini. Kali ini kita akan membahas tentang keberuntungan. Kemarin kita membahas tentang cara mewujudin keinginan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diaplikasikan, bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan segera terwujud. Nah, di sini Pak Le mau membahas tentang keberuntungan. Siapa sih yang nggak pengen menjadi pribadi yang beruntung? Tapi tidak semua orang bisa menjadi pribadi yang beruntung. Jadi keberuntungan itu, keajaiban itu nyata. Dan kita semua punya kuasa, punya kehendak untuk menciptakan keberuntungan untuk diri kita. Nah, yang jadi pertanyaannya Pak Le, berani nggak membuktikan? Pak Le coba kasih challenge ke teman-teman untuk membuktikan, menciptakan menjadi pribadi yang beruntung. Caranya gimana Pak Le? Nanti Pak Le jelasin, kasih tutorialnya. Pak Le tak ngerokok dulu. Biar Pak Le-nya biar lebih rileks. Tadi habis ada tamu dari Solo, terus lanjut ini bikin video ini. Oke teman-teman, untuk keberuntungan, ini Pak Le coba kasih tutorialnya. Nah, tugasnya teman-teman itu cuma mencatat dalam 1 kali 24 jam keberuntungan apa aja yang sudah terjadi kepada teman-teman. Nah, keberuntungan ini yang sifatnya itu tidak setiap saat, walaupun hal yang terkecil gitu ya, kemudahan ataupun pertolongan yang didapat itu masuk kategori keberuntungan. Nah, itu wajib disyukuri, karena kita akan menggunakan media rasa syukur untuk membangun diri kita menjadi pribadi yang beruntung. Jadi yang sifatnya kita dapat setiap hari itu bukan keberuntungan. Misalkan katanya, aku beruntung bahwa saat ini aku masih diberikan napas. Aku mensyukuri keberuntungan itu. Ya memang napas itu wajib disyukuri, tapi itu bukan itu yang maksud saya yang dimaksud keberuntungan, karena itu kan sifatnya kan udah rutinitas, udah berjalan setiap hari gitu. Bukan sesuatu yang
yang membuat kita itu benar-benar wow gitu loh. Karena setiap hari ya memang ya kita bernapas. Ya keberuntungan itu misalkan gitu ya. Dari hal-hal yang kecil aja coba dicatat ya sedetail mungkin. Misalkan nih sambil Pak Le catat aja biar gampang nanti. Contoh itu peruntungan. Misalkan dalam 1 kali 24 jam kita mendapatkan keberuntungan gitu ya. Keberuntungan itu ya bisa berwujud kemudahan atau mungkin pertolongan kecil. Misalkan kita dapat aku di traktir makan sama teman. Nah, ini kan contoh sederhana kecil nih, aku ditraktir makan sama temen. Ini kan nggak setiap hari. Ya. Ini wajib dicatat, wajib disyukuri. Kemudian aku dapat boncengan ketika pulang kerja misalkan, dapat tumpangan. Nah, ini termasuk keberuntungan juga. Terus misalkan 3 apa, aku dikasih rokok sama teman. Ini juga keberuntungan. Ini beruntung juga. Dan disebutin apa, sekecil apapun itu wajib dicatat karena nanti Pak coba jelasin ya. Nah, dari hal-hal yang kecil ini, misalkan aku ditraktir makan sama temen, aku dapat boncengan atau tumpangan ketika pulang kerja, aku dikasih rokok sama temen, terus banyak lagi yang hal-hal yang kecil. Nah, dalam 1 kali 24 jam ini kan banyak banget nih kalau mungkin dicatat keberuntungan apa yang didapat dari teman-teman. Nah, dicatat. Nah, kemudian malam catatannya itu dibuka dibaca gitu ya. Dibaca sambil diakses ulang rasa keberuntungannya itu tiap kejadian, tiap keberuntungan itu diakses ulang rasanya. Nah, lakukan ini pencatatan dalam 1 kali 24 jam keberuntungan apa atau kemudahan apa yang didapat dari teman-teman. Lakukan ini selama 3 minggu.
berturut-turut. Konsisten ya. Nah, kenapa harus 3 minggu? Agar rutinitas atau kebiasaan yang dibangun dalam pencatatan keberuntungan ini bisa keprogram ke dalam diri kita, ke alam bawah sadar kita. Nah, ketika keberuntungan ini keprogram, kita tulis, kita catat, kemudian kita perbesar rasa syukurnya dari tiap keberuntungan yang kita dapat dalam 1 kali 24 jam itu. Kita lakukan konsisten selama 3 minggu. Ini nanti kalau sudah keprogram dalam diri kita, ini nanti akan autopilot, akan secara otomatis alam bawah sadar kita akan mengarahkan ke keberuntungan yang lain. Ini yang wajib perlu dipahami. Nah, fungsinya pencatatan selama 3 minggu ini kan untuk memprogram nih alam bawah sadar kita tentang keberuntungan. Ini nanti yang akan menarik keberuntungan yang lain hadir ke dalam kehidupan kita. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung, silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.